Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi yang berada di kelas 4, tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1 dengan tema cita-citaku. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menyempurnakan ciri-ciri puisi. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menyesuaikan kesimpulan ciri-ciri puisi. Dan yang keempat, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan siklus hidup makhluk hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang puisi. Nah, yang pertama ada pengertian puisi. Pengertian puisi di sini adalah karya sastra yang memiliki ciri khas pada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada puisi terikat oleh irama, rima, dan larik. Nah, karya sastra bentuk puisi ini juga memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, karya sastra bentuk puisi ini meliputi tema, amanat, makna, kata, nilai, dan isi puisi. Nah, yang dimaksud dengan isi puisi dapat diketahui setelah membaca puisi. Isi puisi merupakan suatu ungkapan oleh penyair lewat karya sastranya tersebut. Jadi, kita harus mengerti maksud setiap kata, kemudian dihubungkan maksud antar kata tersebut sehingga akan diketahui isi atau maksud puisi tersebut. Nah, puisi juga suatu di antara bentuk-bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah. Puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulisnya. Pesan yang ingin disampaikan penyair dirangkai dengan kata-kata yang indah yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahkan bahasa dalam puisi juga bersamaan dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama, prosa, yang membuat banyak orang menyukai puisi tersebut. Nah, Indonesia memiliki banyak penyair besar yang telah menghasilkan karya puisi seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Djoko Pinobo, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa sastrawan tersebut memiliki gaya bahasa masing-masing saat menulis dan membaca puisi. Dalam membuat tentunya tidak mudah. Ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menyusun untuk mengenal lebih dalam puisi tersebut. Nah, saat ini untuk mengenal lebih dalam tentang puisi, kita harus memahami ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur-unsur puisi. Nah, di sini ada ciri-ciri puisi secara umum. Ciri-ciri puisi secara umum yaitu penulisan puisi diungkapkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan dalam paragraf. Dan yang kedua adalah diksi. Diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat didominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang kelima, dalam puisi, setting alur dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Nah, yang di atas adalah ciri-ciri puisi secara umum. Dan di sini ada ciri-ciri puisi lama. Ciri-ciri puisi lama ini ada yang pertama, anonim atau tidak diketahui nama pengarang atau penulisnya. Yang kedua adalah terikat atau jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi adalah sesuai atau tersusun. Dan yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang tetap. Yang keempat, merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Dan yang
selanjutnya adalah ciri-ciri puisi baru. Di sini ciri-ciri puisi baru itu keterbalikan dari puisi lama. Yang pertama, diketahui nama pengarang atau penulisnya. Yang kedua, jumlah barisnya tidak terikat atau bebas. Dan yang ketiga, gaya bahasa atau majesnya selalu berubah-ubah. Dan yang keempat, cenderung bersifat simetris. Yang kelima, lebih menggunakan syair-syair. Dan yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi di sini ada meliputi diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi kita harus menggunakan kata yang tepat atau kata yang indah dalam membuat puisi. Yang kedua ada gaya bahasa atau majas. Itu sangat perlu dalam membuat puisi. Dan yang selanjutnya ada rima atau bunyi yang disebut sajak. Tentu puisi itu memiliki sajak-sajak yang sangat bagus. Dan yang keempat adalah citraan atau imajinasi. Citraan atau imajinasi disebut dengan pemikiran si pengarang. Jadi nanti akan membuat si pembaca lebih senang untuk membaca puisinya tersebut. Dan yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi di sini ada yang pertama puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang pertama, puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Nah, puisi lama ini ada jenisnya, yaitu seperti pantun, talibun, gurindam, syair, dan mantra. Dan yang selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris suku kata maupun rima. Beberapa jenis puisi baru ada balada, ada distikon, terzina, kuin, septima, oktav, dan soneta. Yang selanjutnya ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional, yaitu selalu berusaha menyesuaikan irama, gaya bahasa. Nah, sampai di sini tentang puisi, dan selanjutnya kita akan belajar tentang siklus makhluk hidup. Nah, semua makhluk hidup di bumi ini memiliki daur hidup atau siklus hidup yang merupakan serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme sejak lahir sampai mati. Siklus hidup hewan ada yang bermetamorfosis dan ada juga yang tidak bermetamorfosis. Nah, di sini ada contohnya siklus hewan yang bermetamorfosis ada kupu-kupu, dan yang tidak bermetamorfosis ada ayam, ada burung, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya siklus hidup makhluk hidup ayam. Di sini yang pertama ada telur, lalu menetas, lalu berkembang menjadi anak ayam, dan lalu berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, dan demikian pelajaran kita hari ini. Dan untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah puisi adalah karya sastra yang memiliki ciri khas bahasa yang digunakan dan mengungkapkan perasaan si pengarang masing-masing. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri puisi memiliki judul, memiliki pengarang, memiliki bait, baris, rima, ataupun irama, dan menggunakan kata-kata yang indah. Selanjutnya adalah jenis-jenis puisi, ada puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer. Dan unsur-unsur puisi di sini ada diksi, majas, rima atau bunyi, citraan ataupun imajinasi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, saya dimaafkan. Selamat belajar anak-anak semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.